bagaimana cara memimpin millennials dengan baik. Oke. Kenapa nih harus millennials? Karena kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Kia, karena di kantor ini rata-rata anak muda kan. Ya. Makanya kita pengen luncurin judul ini, bagaimana cara memimpin millennials dengan baik. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nih, di samping kanan saya ada manajer kece. Oke. Ayo Pak, siapa Pak? Oke. Perkenalkan sis, nama saya di sini panggungnya Jojo. Oke. Ya. Aslinya sebenarnya Yudi Permana. Oh, gitu. Cuman karena orang-orang justru nggak tahu nama asli saya itu siapa gitu loh. Oke. Oke. Berarti pencetus bisa jadi Pak Jojo tuh gimana tuh Pak ceritanya? Jadi ceritanya tuh dulu asik nih memang. ceritanya. Jadi ceritanya memang ya kalau orang-orang zaman dulu kan biasanya saya tuh terlahir tuh sakit, begitu lahir sakit lama, terus biasanya datang Pak Ustadz. Kalau zaman dulu tuh, wah ini mesti ganti nama katanya. Gitu? Bener pas ganti nama Jojo tuh bener jadi sembuh sampai Serius, sekarang. Pak? Iya, emang gitu ceritanya. Oh. Itu biasa kalau ada di masyarakat umum tuh kayak gitu. Biasanya kalau ada yang sakit, ada yang disebut nama tuh banyak lah. Itu kalau saya kebetulan case-nya itu karena sering sakit-sakitan. Oh. Itu. Jadi tiba-tiba orang tua udahlah. Betul, yang ngasih namanya itu orang Jawa. Jojo itu artinya tuh tahan banting. Oh gitu? Iya. Wow. Makanya gue di sini juga tahan banting. Oke. Berarti Jojo ini punya nama nih katanya tahan banting. Tahan banting. Oke. Berarti bisa nih, aku waktu kecil bisa nih pakainya diganti jadi Jessica. Artinya? Angel mungkin bisa kali ya. Bisa. Artinya? Tapi nggak tahu artinya. Oke, kira-kira nih Mutia sama Pak Jojo mau bahas soal apa nih? Oke, tadi kita udah bilang ya, kita bakal bahas bagaimana cara memimpin millennials dengan baik. Nih, sebelum kita bahas, aku mau kasih tahu nih buat kalian yang nggak tahu juga maksudnya apa sih gitu. Ada generasi X, Y, millennials dan lain sebagainya. Kita bakal bacain fun fact. FYI nih, apa sih suatu generasi itu? Karena kan ada macam-macam nih, ada generasi baby boomers, millennials, Gen X, dan Gen Z, atau generasi zaman now, cerahnya Pak. Oke, suatu generasi yaitu sekumpulan orang yang lahir dan tinggal dalam waktu yang sama, yang biasanya dibedakan dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya nih Pak. Dan juga pengaruh suasana ekonomi dan politik bisa menjadi berbeda. Nah, dikarenakan hal itu, biasanya seseorang yang lahir pada tahun tertentu hingga tahun tertentu akan dianggap dalam satu generasi atau pengelompokan manusia berdasarkan tahun kelahiran, Pak. Jadi tiap generasi memiliki karakteristik sendiri. Hal ini umumnya dikarenakan dipengaruhi oleh lingkungan yang dihadapi semasa hidup mereka. Wih, ngomongin generasi nih, kira-kira gue generasi berapa nih mungkin? Oke, akhirnya setiap generasi memiliki perbedaan tersendiri yang turut menghadirkan pola adaptasi dan pendekatan yang pasti berbeda nih Pak. Pasti udah jelas beda nih. Kalau Pak Jojo kira-kira generasi apa nih Pak? Wah, milenial dong. Oke, milenial. Karena ya. gini sis, milenial itu sendiri sebetulnya banyak versi ya. Oke, gimana? Ada yang bilang kelahiran antara 81 sampai tahun 2000-an. Ada literatur lain yang cerita tentang 86 sampai 2000-an. Tapi at least gue lahir di 85-an. Jadi oke lah, sedikit-sedikitan sisi lagi. Gitu. Walaupun misalnya nih, Pak Jojo ini sebenarnya kalau secara teori nih Kak, karena masih simpang siur kan, ada yang ngomong X dan Y itu 2000 segini, tahun segini masih simpang siur, tapi gaya tetap milenial gitu ya Pak. Yang paling penting milenial itu sebetulnya umur itu betul ya, itu karena itu satu patokan kalau umur gitu. Tapi yang paling penting itu sebetulnya akhlak ya. Akhlak nomor satu ya. Akhlak tetap. Kalau akhlak setiap generasi harus ada akhlak. Oke, betul. Kalau kata kalau dia membela begitu ya Pak. Iya. Kalau akhlak nomor satu gitu. Betul. Jadi akhlak mah tetap pedoman gitulah sih, kurang lebih. Kayak mau milenial, mau generasi apapun, katanya akhlak tetap nomor satu nih Betul. teman-teman. Oke. Aku tuh mau tahu nih versinya Pak Jojo milenial itu kayak gimana sih Pak? Oke. Boleh dong dikasih tahu. Ini menurut cara pandang saya ya. Apa tuh generasi? Yang jelas
kalau milenial dengan yang generasi sebelumnya itu hanya beda di sudut pandang kalau aku lihat. Karena kebetulan saya di industri ini tuh ada 2 transisi. Dulu saya pernah membangun tim pada saat generasi sebelumnya, dan sekarang saya mengalami perombakan menghadapi anak-anak generasi milenial. Jadi kurang lebih tahu persis karena saya ada di transisi itu. Yang saya perhatikan adalah sebetulnya dari sudut pandang. Orang-orang dulu itu lebih banyak mendengar. Terus tapi kalau generasi milenial dia lebih suka melihat. Betul. Gitu loh. Makanya kalau ada anak-anak lama, kalau kita cerita tentang histori masa lalu, dia tuh terasa gitu loh. Wah, sangat berkesan. Tapi tidak berlaku untuk anak generasi milenial. Oke. Betul, anak milenial hanya melihat bahwa saya lihat dulu baru saya dengarin. Oh gitu. Yang jelas tuh contoh. Anak milenial tuh suka contoh. Nah, ini nih yang ini sebuah tantangan era baru ya buat saya sebagai di sini salah satu manajer PT Rifan ini, karena contoh yang paling berat tantangan di generasi milenial contoh. Ketika saya mau melakukan apa, saya mesti contoh. Ketika saya minta apa, saya mesti contoh. Ketika saya perintah apa, saya mesti contoh. Selalu contoh baru mereka kerja. Tanpa contoh jangan ngarep mereka kerja. Oke, jadi harus dikasih lihat dulu nih. Betul. Baru Contoh. anak. Betul. Jadi kalau ibarat nih anak milenial tuh mau lihat dulu apa sih kayak gimana gitu, mungkin ya kasih contohnya kayak gimana, sepak terjangnya kayak gimana nih. Iya betul gitu loh. Oke, nah rata-rata nih biasanya generasi milenial itu lebih enak Pak diajak santai atau ngobrol sesederhana itu udah dapat sebenarnya ya. Oke. Saya senang banget menghadapi anak-anak generasi muda sekarang, karena anak sekarang tuh suka diskusi, iya betul, suka debat, betul, suka pokoknya mereka tuh suka open. Mereka nggak mau kalau nggak open, lebih baik dibuka semuanya, gitu loh. Dan enaknya anak baru sekarang tuh, anak milenial sekarang tuh enaknya tuh santai, diajak ngobrol, dan pola-polanya itu strategis. Gitu loh. Ide-idenya cukup brilian karena gini, tidak menutup kemungkinan, bahkan ini pasti ya sifatnya karena teknologi itu mempengaruhi mereka. Kalau saya rasa. Iya betul banget ya, tadi dibilang ada teknologi, budaya, sosial dan lain sebagainya mempengaruhi terutama generasi. Teknologi. Betul. Anak sekarang suka show up. Iya, benar, suka show up. Ya, gitu loh. Dan harus diapresiasi sis. Setiap show up anak milenial kita mesti dan wajib apresiasi. Mereka suka show up dan saya harus mengapresiasi mereka. Gitu. Oke, wow. Baru satu pertanyaan tapi udah seru banget nih. Kira-kira mau nanya apa lagi nih Bu Tia? Ini semakin kepo. Oke. Boleh. Oke. Nah, seberapa besar sih Pak pengaruh anak milenials ini atau anak-anak muda di tahun ini, atau bahkan berpengaruh banget nih buat di tim Pak Jojo anak milenials ini? Seberapa pengaruh? Wah, mereka? Ini kalau pengaruh dahsyat ya. Ini gelombang yang luar biasa ya milenial itu. Karena apa? Anak milenial tuh pengennya cepat. Iya, kadang gitu. Lebih pengen instan. Betul, instan. Tapi instannya bukan instan tanda kutip yang pengen jalan pintas, tidak. Okay. Nah, mereka suka cepat, makanya kita juga sebagai pemimpin di sini mesti cari jalan yang cepat. Kita nggak bisa lagi jalan lewat gunung, lewat danau, lewat lembah. Kita mesti ini loh jalan tol, mereka kan jalan. Kalau ke Jakarta nggak usah cerita tentang lewat Subang, lewat Majalengka, lewat Bogor, that's all free, apapun itu mereka nggak mau. Mereka cuma mau cerita ada jalan tol Cipularang udah. Tapi, nah gimana sih Pak cara, karena rata-rata tuh anak milenial atau anak muda-mudi tuh karena biasanya kecapean tuh pengen instan. Sebenarnya clue-nya sederhana, sis. Kita tinggal kita harus bersikap seperti leader, bukan seperti bos. Nah, jadi kalau bos tinggal lu pergi sana, itu bos. Tapi kalau leader, yuk bareng pergi sama gue. Nah, itu beda. Nah, jadi
Itulah kenapa saya bilang dari awal tuh kalau anak milenial pada dasarnya mereka hanya butuh contoh. Karena gini, ketika mereka memiliki sudut pandang dengan cara melihat, ada nggak dari cara pandangan mereka tuh ke kita, ada nggak kita di posisi itu. Kalau kita ada di posisi itu, mereka mau jalan. Karena mereka lebih percaya terhadap apa yang kita kerjakan sekarang, bukan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Termasuk prestasi. Mereka tidak suka dengan prestasi masa lalu. Mereka lebih suka dengan prestasi yang akan direncanakan ke depan. Oke, berarti anak-anak ini lebih suka lebih ke depan. Future, betul, gitu ya. Future dia. Mungkin dia lampaui mungkin jadi pelajaran, Betul. gitu, buat bekal nanti di depan. Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, jadi benar-benar anak milenial ini ngikutin era banget ya Era Pak, banget, benar-benar betul. ngikutin era. Gitu. Kira-kira ide-ide kreatif apa aja sih yang anak milenial cetuskan di tim Bapak atau muda-mudi ini yang bikin Betul. bikin bergerak gitu? Nah, Kira-kira- yang jelas kita tidak boleh lagi menutup diri mengenai sosial media. Oke, jadi Oke, kita harus show mesti terus itu. show up, kita hari ini closing, kita mesti tag di Instagram, tag di YouTube. Kita dengan bentuk apresiasi dari saya langsung secara sosial media, terus berdiskusi soal banyak hal. Setiap prestasi kita taruh di Instagram, kita buat story lainnya, kita buat juga jargonnya. Nah, itu yang saya bawa ke arah sana anak-anak muda sekarang tuh. Oke, jadi benar-benar di show up gitu Show ya. up, Pak. intinya mesti show up. Salah satu penyemangat anak milenial atau Betul. anak-anak yang lain tuh mungkin itu ya, karena Betul. rata-rata sekarang tuh mungkin mereka melihatnya lebih apa yang dilihat. Betul, gitu betul. kan. Apa Jadi, yang dilihat, tetap apa yang dilihat. Karena beda. Show up sama sombong beda. Gitu, Mas. Apa Kalau nih, Pak, sombong bedanya? itu gak ada prestasi. Oke. Kalau show up itu mesti apa yang mesti di show upin? Kan gitu anak milenial mesti mikir. Gua mau show apa yang mesti gua show upin? Nah, Oke, jadi kan betul, mesti ada betul. karya dulu. Ketika ada karya itu, ini loh gue, ini loh saya, Oh, gitu. Ini loh yang orang lain nggak bisa, dan kita mesti akui, dan kita mesti apresiasi, gitu loh. Oke, wow. Berarti sebegitu pengaruh banget Yes, ya Pak anak milenial jelas. nih di tim Pak Jojo atau di kantor kita tuh benar-benar pengaruh banget nih Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri ya, namanya to be honest, lebih Asik. suka handle yang mana nih? Lebih suka handle anak milenial apa anak generasi-generasi lainnya? Betul. Apa gimana tuh? Mungkin kan ada keistimewaan sendiri ya Pak, Betul. generasi yang lainnya juga. Cuma takut karena yang membedakan tuh biasanya kalau generasi dulu mah disiplin. Karena generasi sekarang mah gini Oh, gitu. Kan oke. ada sisi ini. Oke sih, jadi gini, kalau kita melihat dari sudut pandang negatifnya, kita akan mengumpulkan isu-isu negatif, ya. Iya. Tapi kalau kita melihat dari sudut positifnya, cara pandang dan pandangan pun akan berubah lihat positifnya. Jadi era zaman sebelum milenial itu kita lihat cara pandang tuh banyak positifnya atau banyak negatifnya. Kalau kita angkat negatifnya tentunya banyak. Berikut juga anak milenial sekarang kalau kita angkat negatifnya tentu ada. Pasti ada ya. Tapi yang kita sekarang butuhkan tuh adalah hal positif Positif, apa Iya, ya betul. yang bisa membuat mereka berkarya, Iya, betul. yang bisa mereka membuat berekspresi bebas. Nah itu Iya. ekspresi bebas. Anak milenial suka ekspresi. Yang saya lihat tuh mereka suka berekspresi. Betul banget. Iya kan? Contohnya nih bisa ke bawah. Oke. Iya benar juga nih Pak, rata-rata mereka ini lebih suka berekspresi, bebas berkarya. Karena itu salah satu Liar. kunci mereka. Ininya bergerak liar tuh. sekali. Betul Betul. banget. Oke, kita akan bahas lagi nih. Apalagi nih gimana cara kerja milenial nih lebih gampang, Diskusi. lebih susah, atau bahkan lebih luas? Lebih gampang. Sumpah lebih gampang. Lebih gampang. Lebih gampang. Gua taruhannya lebih gampang. Karena kebetulan kan saya tuh ada di dua transisi. Oke. Gitu loh. Pernah dengan yang sebelumnya, tadi saya bilang pernah dengan generasi sekarang yang berhadapan dengan anak milenial. Kalau ditanya lebih gampang mana? Jujur, sumpah, Lebih anak gampang milenial. milenial. Karena anak milenial tuh mereka suka diskusi, mereka suka ngobrol,
mereka suka sharing, betul. gitu loh. Iya betul, karena handle anak muda tuh, anak milenial tuh sebenarnya gampang Pak, dengan diskusi, dengan sharing, mereka suka debat, betul. Mereka tuh kalau nggak suka bilang nggak suka, gitu. Iya, mereka kalau suka ya suka, jadi ya memang ekspresinya tuh jujur, nyata gitu ya, nyata. Dia nggak suka langsung kelihatan dari cara duduk, cara pandang, cara ngomong, dari apa yang dia sampaikan. Nah jadi saya di sini sebagai apa ya, boleh dikatakan leader bagi anak milenial itu mudah sekali untuk memecahkan segala solusi karena cukup openness. Iya. Openness. Jadi kalau mereka tuh ada keraguan tuh bilang, Pak aku nggak suka. Nah itu yang tidak saya temukan di generasi sebelumnya. Oh gitu. Anak milenial bilang, Pak saya nggak suka, gitu loh. Gak sukanya kenapa? Gini, kita selesaikan. Saya besar karena masukan mereka. Notes itu. Saya bisa duduk sekarang itu bukan karena saya yang bisa, tapi karena masukan dari anak-anak. Anak-anakku. Thanks, anak milenial. Oke. Wah nih, Pak Juju tuh, wah milenial banget nih guys. Jadi ngerti banget nih, ini Pak Jojo tuh ngerti banget soal milenial nih. Terus yang diambil dari Pak Jojo tuh mungkin dia ngelihat positif nih dari milenial. Ini pasti ada ya? negatif dan sebagainya tuh pasti ada ya Pak. Cuma pasti ada. Yang kita lihat tuh positifnya, kemajuan mereka dan lain sebagainya ya Pak. Betul. Karena dengan kita melihat positifnya, kita bisa menekan hal negatifnya. Betul. Dengan kita mengembangkan. Jadi kalau dulu saya dapat ajaran ketika kita memiliki kekurangan. Nah ini yang berbeda, yang agak unik. Saya pernah baca buku di apa, saya lupa judulnya. Kalau generasi lama ketika menemukan kekurangan, dia akan belajar bagaimana menutupi kekurangannya. Oke, itu generasi sebelumnya. Oke. Nah, tapi beda di anak generasi milenial. Ketika dia memiliki kekurangan, dia akan menggali apa kelebihan dia. Nah ini keren. Oh gitu. Asli keren. Keren ya Pak? Keren. Jadi ketika dia memiliki kekurangan, so dia nggak akan belajar bagaimana kekurangan itu ditutupin, enggak. Tapi dia akan menggali apa kelebihan yang gue bisa. Nah, itu yang tidak ditemukan di generasi sebelumnya. Wow, berarti anak milenial tuh survive itu sebenarnya ya? Sangat survive. Jadi dia tuh benar-benar aktif kalau bisa dibilang ya. Jangan salah sis, anak milenial sekarang nggak malu tuh dagang olso. Betul. Di umur 19, 20-an nggak malu. Zaman-zaman saya gengsi. Gengsi. Anak-anak zaman sekarang nggak takut tuh, nggak malu jualan cireng, basreng. Kalau sekarang apa aja dijual. Apa yang dijual, betul, di consignment store. Itu anak-anak bocah yang umur belasan tahun, ya. Anak yang dagang dia mau ujian, pernah saya baca caption, ujian dulu atau dagang dulu ya. Wah keren banget. Jadi benar-betul tertanam entrepreneur dari sejak dini. Keren. Gua salut. Anak milenial kamu keren. Oke. Wah, mungkin anak milenial yang nonton nih kayaknya terpukau banget. Udah gila, gue dipuji deh ya. Gila gue. Makanya nih anak milenial di luar sana harus banget nih kalian tuh survive gitu katanya. Sebetulnya gini, bukan berarti zaman sebelumnya tidak bagus ya, bukan ya. Betul. Karena hidup itu kadang kan kita mesti melanjutkan, ya kan, ikut trennya, ya kan. Ikut era gitu. Ikut era gitu loh. Nah, eranya mungkin di masa lalu ada zaman eranya lagi rame-rame bikin puisi tuh, bikin sajak kan ada di eranya, betul kan? Betul, Terus ada lagi era di mana menemukan sesuatu kayak lampu lah, telepon lah, ya kan, pesawat terbang lah, itu kan ada eranya lagi. Nah, eranya itu kita mesti ngikut. Kan sekarang eranya rasanya sekarang nggak usah lagi ribet ya. Betul, mikirin penemuan gitu ya. Apa sekarang sudah ada semuanya, tinggal dikembangkan. Yang sekarang anak milenial diuntungkannya hanya anak milenial diuntungkan dengan dibanding sebelumnya adalah tinggal menikmati dan memaksimalkan. Karena semua sudah ada semuanya. Iya, betul banget. Jadi gampangnya kayak gini. Kita ini kerja
bareng sama anak milenial sebenarnya cukup simpel. Asal kita bisa kabuli dua hal. Apa tuh? Cukup hal apa? dua loh. Nggak, lebih boleh. Oh, lebih boleh. Tapi minimal dua ini bisa bawain. Oke. Satu, anak milenial cuma pengen satu, traveling. Apa? Traveling. Traveling. Betul. Oke. Anak milenial tuh suka traveling. Oke, kalau kerja dimanapun pasti syarat mereka, gue bisa nggak traveling? Hangout gitu ya. Betul, traveling bisa hangout, bisa interlokal, luar lokal, ya atau luar negeri, Betul, bebas. betul. Mereka suka traveling. Jadi mereka suka kerja sambil traveling. Nah, Pasti. betul. Oke. Yang kedua, apa? mereka suka fashion. Fashion. Nah, betul. sama. Ketika mereka datang ke sini, mereka cuma satu permintaan, bisa nggak gua se-fashion seperti di Instagram? Oke, kalau kita bisa kabulin, kalau kita bisa kerja di sini bener, dapatin hasil itu, mereka suka, mereka jalan. Oke, jadi anak millennials ini fashionable dan traveling nih. Betul banget. betul. Oke, berarti rata-rata di muda-mudi di kantor ini tuh seperti itu gitu ya Pak? Itu yang mereka cari sebetulnya, karena dari situ mereka bisa show up. Show up yang baik tadi Show ya up Pak? yang baik. Oke. Show up yang betul-betul berkarya. Ketika mereka bisa traveling, contohnya ke Bali, ke Eropa atau ke Singapura, mereka langsung show up. Ces, belakangnya di Singapura. Ces, belakangnya di Eropa. Oke. Gitu. Betul, kan anak millennials nih rata-rata suka apa yang mereka lihat, gitu ya kan? Jadi bener. show up di sini, show up di situ, gitu. Karena memang kita ini terlahir dengan teknologi. Nah, dengan ini, dengan itu. Jadi pasti suka banget sama. Tuh, beda halnya dengan beda. dulu kan orang-orang tuh sukanya pengakuan ya. Oke. Oke, jadi kalau zaman dulu tuh sukanya tuh kita tuh paling seneng tuh didongengin. Didongengin. Dongeng mau tidur apa dongeng gimana nih? Nah, bisa sebelum tidur atau sebelum makan ya. Gak dongeng, baca doa. Jadi suka didongengin. Dulu saya pernah gini, wah kita wah, ya kan? Tapi anak sekarang nggak bisa. Anak sekarang tuh maunya apa? Bulan depan ke Singapura yuk, ya. woi, gitu. Bulan depan kita ke Plaza Indonesia yuk. Nah, 3 bulan lagi kita ke Grand Indonesia yuk. Nah, mereka lebih, ya itu betul tadi Sis bilang future. Pola pikir itu future. Iya, mereka lebih lihat ke depan ya. Betul. Yang di belakang dijadiin pelajaran gitu. Terutama tuh sejalan sama pekerjaan kita. Oke, Nah, sejalan. gitu loh. Broker di sini kan kita butuh kita banyak nongkrong, ya kan? Ternyata mereka suka nongkrong. Oke, jadi kerja sambil ngopi-ngopi ya. gitu ya. Dan satu luar biasa ya. Ini satu luar biasa yang mesti saya akuin siang ini. Apa tuh, Pak? Anak milenial dia berani investasi waktu. Investasi waktu. Keren. Wow. Yes. Gimana tuh kira-kira si muda-mudi ini investasi waktu mereka? Nah, jadi mereka nggak berpikir, jam 5 tenggo, nggak. Gitu loh. Mereka jadi, tuh mau kasih waktu ke kita. Dan itu sangat penting buat kerjaan kita. Menghargai gitu banget loh. gitu ya. Nah, gitu loh. Itu yang tidak ada di generasi sebelumnya. Jadi saya perlu akuin itu. Mereka suka diajak. Kalau memang di diskusi itu butuh waktu sampai jam 8 malam, mereka standby. Wow. Gitu. Kerja. Anak milenial nggak suka nganggur. Betul. Kalau dianggurin pasti riset. Oke, berarti anak milenial di kantor ini rata-rata tuh kerja tapi fun gitu kan. Tips dari Pak Jojo nih buat anak-anak milenial atau muda-mudi, kira-kira masukan apa sih buat mereka gitu ke depannya? Oke. Gini. Jangan bilang anak milenial kalau kamu nggak punya karya. Oke. Ini pesan aku banget buat anak milenial. Oke, jangan ngaku anak milenial kalau nggak punya karya. Satu. Jangan ngaku anak milenial kalau nggak punya ide out of the box. Oke, jangan ngaku anak milenial kalau kamu nggak punya ide out of the box tuh. Kan? Iya. Apalagi nih? Jangan ngaku anak milenial kalau kerjaannya rebahan. Oke. Ya. Mana kaum rebahan mana? Oke, apalagi nih Pak buat mereka? Yang jelas
kita mesti ikut zaman ya, karena zaman ini seperti kereta cepat, kita nggak bisa tahan gitu loh. Dari zaman lokomotif sekarang kereta cepat MRT, begitu juga kita ngikutin zaman. Betul. Ya kan? Jadi, karena era ini cepat gitu. Betul. Betul. Buka diri kamu kalau udah berhasil, coba lihat Instagram, ada yang lebih berhasil di usia kamu. Jadi sekarang itu cakupannya lebih luas. Ya kan, kita bisa melihat isi dunia. Iya. Ya kan? Kita bisa melihat perbandingan ide-ide kita. Kita bisa belajar di sosial media, kita bisa belajar di ya jelas sosial media sih. Oke, tadi kita udah bahas fun fact tentang generasi, terus pertanyaan-pertanyaan dari Mutia buat Pak Jojo soal milenial sudah terjawab, dan tips-tips dari Pak Jojo juga sudah terjawab. Kayaknya kita bakal satu lagi. Apa, Aku lupa. Apa nih? So kalau hari ini gimana tipsnya biar bisa bareng sama anak milenial? Oke. Satu hal aja tipsnya. Boleh? Mau adaptasi. Mau beradaptasi, Yes. betul. Mau beradaptasi tapi tidak kehilangan jati diri. Wah. Ada yang gimana? Oke, buat yang udah nonton di episode pertama dan yang kedua, mungkin mau ketiga, keempat dan lain sebagainya, Yes. jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Atau boleh kasih masukan juga di komen kayak biasa, mau bahas ini dong, bahas ini, boleh banget. Tinggal kalian komen, pencet like dan subscribe. Sampai ketemu di episode ketiga.